Pak Sekjam Tanah Lili, Bone-Bone. Jadi mungkin kita sepakati saja dari sini bahwa yang membuat jadwal mungkin dari kecamatan, ya bagusnya begitu. Karena bagaimanapun juga kecamatan itu kan yang punya masyarakat semua, ya toh. Jadi kecamatan yang membuat tembusan ke puskesmas terus polsek. Jadi polsek melihat, ya di situ. Jadi saya backup dengan anggota karena setiap ada kegiatan nanti di backup. Nah, misalnya katakanlah di sekolah SD ada anggota saya di sana 3, 4, di SMP juga seperti itu. Jadi mungkin setelah ini kita bikin jadwal, Tanah Lili bikin jadwal, Bone-Bone juga bikin jadwal. Nah, dari Pak Camat, artinya mungkin kesepakatan seterusnya ketika ada jadwal dari kecamatan, tapi itu pun harus koordinasi juga dengan mungkin desa, kapan waktunya yang dia mau, terus mungkin sekolah juga kapan waktunya dia mau kesiapannya. Karena ketika vaksin, kegiatan vaksin pasti disiapkan tenda. Nah, kalaupun tidak mau siapkan tenda, saya bersedia menampung di sini setiap hari. Saya bersedia menampung dan saya siapkan tenda di sini. Kebetulan di sini kan kalau sudah pernah diadakan 2 puskesmas adakan di sini sehingga pencapaiannya 3.800 lebih. Nah, mungkin kalau yang dekat-dekat saya sanggup di sini. Saya siapkan ruangan, tenda, minum, makan. Saya siapkan. Itu mungkin. Jadi setelah ini kita bikin jadwal. Kemudian tambahan, kebetulan depan saya ada ini, dapat juga penghargaan peringkat 1 terbaik, ya, Babin Kantimas atas nama Aibtu Rahmat. Berdiri. Ini peringkat pertama ini. Jadi ya jalan semua. Karena para babin itu menyampaikan, kebetulan ada babin di belakang ada berapa, yang 2 itu lagi bertugas. Jadi para babin ini kan di desa, artinya dikenal bahwa 3 pilar: desa, kemudian babinsa dan babin Kantimas. Nah, inilah yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Saya sudah janji tadi paling tinggi 1 jam, mungkin pas 1 jam. Nah, nanti setelah ini karena ditunggu laporannya, makanya di sini juga sekedar informasi bahwa setiap polsek ada kami pendamping dari media. Nah, di belakang itu ada 2 orang, ada 3 orang di sini. Jadi memang diperintahkan untuk meliput, ya, meliput kegiatan dan melaporkan. Laporannya itu sampai, kalau media sampai ke misalnya ke seluruh Indonesia itu sampai gitu. Jadi kita di Bone-Bone di sini, meskipun di sini langsung sampai dilihat di sana bahwa kegiatannya seperti ini. Ada 3 orang di sini, 1 tadi minta izin sama saya karena melayat di Pongkok. Mungkin itu. Terima kasih. Silakan, mungkin ada yang mengusul atau ada yang bertanya, silakan. Mungkin 2 menit atau 3 menit. Silakan Pak Kapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada itu sesuai dengan himbauan Bupati, kami berumah kemarin harus pagi. Ini upaya yang cara kerja di kesehatan itu agak dirubah. Ya, sekarang kita upayakan bagaimana tingkatkan promotif dan preventif, ya, promosi dan pencegahan. Jadi
salah satu upaya preventif itu adalah pemberian vaksinasi. Tujuan daripada penyampaian itu adalah bagaimana masyarakat itu yang sehat tetap sehat, jangan sampai jatuh sakit. Kenapa? Karena kalau sakit itu akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Syukur-syukur kalau sakit satu hari tidak obat sembuh, tapi kalau sampai berminggu-minggu itu akan mempengaruhi dari sisi baik dari sisi sosial maupun dari sisi ekonomi. Apalagi persoalan COVID ini memang menjadi perhatian bukan cuma Indonesia tetapi seluruh dunia. Karena ini akan berdampak bukan dari sisi kesehatan saja, dari sisi sosial, ekonomi dan sebagainya akan berdampak semua. Ya, jadi ini sangat penting. Terima kasih kami dari kesehatan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kapolsek yang selama ini memberikan dukungan yang sangat luar biasa terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan. Untuk memaksimalkan kegiatan ini memang perlu dilakukan strategi agar supaya waktu tidak terbuang sia-sia. Ya. Jadi kalau saya karena saya paham bahwa di sekolah itu sebenarnya hanya sampai vaksin 2 saja. Karena usia 17 itu hanya diberikan vaksin 1 dan vaksin 2. Nanti umur 18 tahun baru boleh diberikan vaksin 3. Karena di SMA itu kelas 3 paling umur 17 tahun. Dan saya tahu bahwa di sekolah itu rata-rata sudah vaksin 1 dan vaksin 2. Mungkin untuk mengefektifkan kami butuh dulu data berapa banyak siswa yang belum vaksin di sekolah tersebut supaya tenaga itu kalau memang tinggal sedikit bisa digabung dalam 1-2 sekolah 1 hari supaya lebih efektif waktunya ya. Karena terus terang kami di Puskesmas juga Sundan bukan cuma kegiatan vaksinasi yang kami lakukan, cukup banyak masyarakat yang betul-betul membutuhkan tindakan segera, tidak bisa ditunda karena yang datang di sana itu orang sakit ya, bukan orang sehat. Dan personil kami di sana itu ada 45 orang ASN, itu sudah terbagi ke desa, ada 10 desa dan 1 kelurahan. Jadi tinggal sekitar 30 orang yang ada di Puskesmas dengan berbagai program kegiatan kesehatan lainnya. Ini walaupun begitu, itu bukan tanpa halangan buat kami untuk berbuat demi untuk kesehatan masyarakat. Dan tentu kami sangat membutuhkan dukungan dari lintas sektor, baik dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa maupun dari tingkat pendidikan. Ya, karena kita tahu bahwa seperti disampaikan oleh Pak Sekda tadi, penyebaran virus ini cukup cepat. Kenapa sekarang ini kita ninjil di utara? Itu karena kita tidak masih melakukan tindakan pemeriksaan. Saya yakin kalau kita lakukan tindakan pemeriksaan, setiap orang sakit pasti banyak. Yakin saya. Cuma kita tekan bagaimana supaya tidak membuat stres masyarakat. Ya. Selanjutnya, ini kalau masalah jadwal seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolsek tadi, baiknya itu dilakukan oleh pihak kecamatan, ya. Tinggal kami mengkondisikan nanti. Cuma saya minta untuk tanggal 25, 26, 27 itu tidak ada kegiatan vaksinasi karena ada kegiatan Hari Kesehatan Nasional yang kami laksanakan di pantai Korea, ya. Tetapi kalau untuk secara sekolah saya rasa dalam waktu singkat ini bisa diselesaikan. Yang penting ada dukungan dari pihak sekolah. Nah, untuk mengantisipasi informasi masalah vaksin ini masalah vaksin expired. Sebenarnya vaksin dari luar itu tidak ada batasan expirednya. Cuman kita di Indonesia itu setelah masuk vaksin untuk mengefektifkan kualitas vaksin itu diperiksa dulu. Bagaimana boleh sampai kapan? Kira-kira sampai kapan bisa efektif ini vaksin digunakan. Sehingga diberikanlah label batas expirednya. Kenapa muncul kemarin bahwa ada vaksin expired digunakan? Tidak expired sebenarnya. Vaksin yang expired itu tetap diteliti kembali, masih berfungsi tidak, masih efektif tidak ini vaksin digunakan. Ternyata masih efektif, makanya ditambah masa penggunaannya. Jadi ini untuk meluruskan informasi masyarakat bahwa ada vaksin expired yang digunakan. Tidak sebenarnya, karena memang pada dasarnya vaksin dari luar tidak ada batasan expirednya. Cuma kita mau bagaimana vaksin ini betul-betul kualitas yang dipakai itu bisa bermanfaat untuk daya tahan tubuh kita. Karena pada dasarnya bahwa pemberian vaksinasi ini adalah pembentukan antibodi. Ya. Jadi
bukan berarti orang yang sudah divaksin itu tidak bisa terinfeksi virus COVID, bukan. Bisa saja terinfeksi, tetapi dia tidak akan menimbulkan dampak yang lebih parah. Karena kita sudah terbentuk daya tahan tubuh melalui pemberian vaksinasi. Mungkin itu penjelasan sedikit supaya informasi tentang vaksin ini tidak liar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin yang lain kasih kesempatan dulu sama Pak Korwin. Ya, Pak Korwin. Pak Gunawan, Pak Gunawan. Masalahnya dua ini yang bertanya ini Gunawan semua baru berdekatan. Ya silakan Pak Gunawan Korwin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama Guna. Saya pertama sangat terima kasih tadi dengan adanya operasi Kapolsek untuk anak-anak sekolah, itu yang utama. Jadi saya belum pernah dengar memang Pak, selama saya jadi guru, jadi pengawas mobil, belum ada saya dengar ada yang sama seperti ini. Tapi kalau ada seperti ini saya sangat betul-betul dukung sepenuhnya. Dan kemudian kalau bisa masih lagi, kalau ada terjadi anak-anak misalnya itu banyak memang yang membolos, mohon Pak kalau bisa diambil datanya, anak itu asalnya dari sekolah mana, terutama SD-nya, supaya nanti menjadi bahan kelanjutan bagi kami untuk memperbaiki sistem penanganan masalah pendidikan di sekolah dasar. Karena seperti apa yang dikatakan itu, Pancasila tidak dihafal, itu menjadi tamparan bagi kami untuk sekolah dasar. Betul, karena mau tidak mau Pak, dasarnya itu dari dasar dari sekolah dasar. Kenapa bisa ada anak yang tidak hafal Pancasila? Padahal setahu saya Pak, ya setahu kelas 1 itu sudah hafal. Kenapa ini masih ada terjadi seperti itu? Makasih Pak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, saya mohon itu tadi kalau memang terjadwal pada SD agak berat Pak kalau masalah ini, mungkin orang tua siswa ini tidak sama dengan dulu. Karena ini beranggapan Pak, nah, saya dengar itu kalau di SD itu orang tua siswa itu sudah lunas itu vaksinnya, artinya sudah tidak ada lagi penyebaran COVID. Dianggap seperti itu Pak. Saya sudah tadi mewawancari kepala sekolah, waduh begitu terus. Iya, karena yang bertanggung jawab itu ada kepala sekolah. Pintu untuk seperti Pak Kapus tadi itu meyakinkan terutama anaknya. Saya tidak boleh juga pesimis Pak. Tapi ini nanti agak beda sedikit kayaknya, pasti agak beda sedikit karena dianggap COVID itu sudah tidak ada. Iya, sudah selesai seperti itu. Makanya Pak, saya mohon yang kedua ini kalau bisa diringankan nanti Bapak, kalau ada nanti acara di SD untuk vaksinnya, kalau siswanya sedikit Pak, nggak usah pergi tenda Pak ya. Kita di dalam kelas saja lebih aman. Ya, itu Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.